Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma wa razuqni fahma. Amin. Baik adik-adik sekalian, mahasiswa peserta mata kuliah Adicipta Evaluasi Kinerja Bangunan dan Simulasi jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan. Saya Supriyanto selaku pengampu mata kuliah ini ingin menyampaikan materi tentang Sustainable Architecture. Baiklah, saya langsung saja untuk share screen ya berkaitan dengan Sustainable Architecture yang pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan Kapita Selecta konsep, teknologi, dan simulasi kinerja yang relevan. Adik sekalian, kalau kita melihat bumi kita ya sampai detik ini ya barangkali kita ikut menangis juga ya atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ya. Masa pandemi belum selesai ya. Perang dunia ya menjelang ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ini juga akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dunia. Tapi pada intinya ada beberapa hal yang terkait dengan isu-isu lingkungan secara global. Yang pertama terkait dengan global warming ya. Kemudian juga peningkatan emisi gas, kemudian ada degradasi lingkungan, serta sustainable development. Adik-adik sekalian, global warming atau pemanasan global ini adalah pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida, ya, CO2, ya, metana, CH4, ya, dinitroksida, ya, N2O, ya, dan CFC, ya, sehingga energi matahari ini akan terperangkap dalam atmosfer bumi. Pemanasan global ini telah mengakibatkan dampak yang sangat luas dan serius bagi lingkungan geofisik, seperti pelalaian es di kutub, kemudian kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, ya, perubahan iklim, ya, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit, dan sebagainya, masih banyak lagi. Yang kedua, yang terkait dengan isu lingkungan global adalah industri transportasi ya dan konstruksi ya, termasuk di dalamnya adalah arsitektur nanti yang ada di dalamnya, yang ini akan menyumbang terhadap kenaikan emisi. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya perkembangan untuk total greenhouse emisi gas ini ya senantiasa meningkat. Kita bisa juga melihat ya dari tahun ke tahun ya lubang ozon ini semakin besar ya sehingga ya bumi ini tentunya semakin panas gitu ya. Greenhouse effect ya yang tadi dijelaskan ini adanya panas matahari ya yang sebagian bisa diserap di dalam bumi, sebagian dipantulkan oleh atmosfer ya, dan ada juga yang dikembalikan ya. Ya, radiasi matahari yang dipantulkan ini sekitar 30 watt per meter persegi ya. Nah, efek rumah kaca ini atau greenhouse effect ini terjadi ya mungkin karena ada gas yang terperangkap ya di
lapisan tertentu sehingga dia tidak bisa ditembus oleh pantulan panas dari dalam. Jadi kalau Anda bisa merasakan mungkin di dalam mobil yang kita jemur di panas ya, panasnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar lagi sehingga di dalam ruang itu menjadi lebih panas gitu ya. Nah, kemudian kita melingkup ke daerah yang lebih kecil lagi gitu ya. Kita bisa melihat yang namanya Heat Island ya. Jadi yang terkait dengan urban heat island ini, ya suhu di dalam perkotaan itu lebih tinggi ya dibandingkan suhu-suhu di daerah pedesaan, apalagi di daerah yang pertanian gitu ya. Ya, kalau kita lihat barangkali misalnya di Malioboro, kalau adik sekalian merasakan ya, mungkin suhunya lebih panas dibandingkan yang lain. Ini antara lain dari efek urban heat island tadi ya. Jadi matahari yang jatuh di permukaan dinding di sini mungkin dipantulkan ke jalan, jalan ke dinding lagi ke sebelahnya dan seterusnya sehingga suhu menjadi panas gitu ya. Ya ada guyonan yang mengatakan kenapa bumi ini semakin panas ya karena urban heat island ya. Atau mungkin ada yang menjawab wah karena ada matahari Pak di Malioboro ya. Di matahari karena ada Pak cabang di mana-mana sehingga menimbulkan panas bumi gitu ya. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan degradasi lingkungan ya, degradasi lingkungan. Kita bisa melihat kalau di musim kemarau banyak daerah-daerah yang kekeringan, sementara di musim hujan seperti saat ini banyak daerah-daerah yang kebanjiran ya. Ya ini karena lingkungan yang telah rusak. Belum ada lagi pencemaran di laut ya. Pencemaran akibat perang ini juga banyak sekali yang bisa timbulkan pengundulan hutan dan seterusnya ya. Padahal manusia itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh-jauh sebelumnya ya. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ya, ayat 41. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar ya. Ini dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Juga kalau kita mengulik lebih dalam lagi ya banyak ya peringatan-peringatan Al-Quran tentang kerusakan lingkungan ya. Adik-adik bisa melihat di dalam surat Al-A'raf ayat 56 atau Al-Baqarah ayat 60 ya dan seterusnya. Ini Allah juga mengingatkan kepada kita ya supaya jangan berbuat kerusakan di bumi ini ya. Jadi manusia yang berfungsi sebagai khalifah fil ard ya, yang harus menjaga bumi ini dengan baik ya. Jangan sebaliknya malah merusak ya, tidak menjaga tapi malah merusak. Juga fungsi manusia yang kedua tentunya sebagai abdi Allah ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diingatkan sebenarnya beberapa tahun yang lalu baru tercetus ya adanya konsep yang terkait dengan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan ya. Yang di dalam pengembangannya ya pembangunan berkelanjutan itu menyangkut 3 aspek yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial ya. Selanjutnya dari sekalian keberlanjutan ini pengertian dasar pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ini bermuara pada keseimbangan antara ketiga hal tadi itu ya, sosial, lingkungan, dan ekonomi ya. Tiga-tiganya harus berjalan dengan baik agar bisa berlanjut. Kemudian ada istilah sustainable arsitektur ya, yang hari ini mungkin baru akan kita bahas. Arsitektur berkelanjutan itu adalah suatu konsep terapan dalam bidang arsitektur ya, yang mendukung konsep keberlanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam ya, agar bertahan lebih lama yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam
dan lingkungan, ekologis manusia, seperti sistem iklim, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan arsitektur ya, untuk generasi yang akan datang. Nah, di dalam pengembangannya memang sustainable arsitektur ini yang menyangkut tiga hal tadi akan merambah ke beberapa aspek ya, untuk baik lingkungan, sosial maupun ekonomi ya. Kemudian teori-teori yang lain yang berkembang ya dari ilmu tentang sustainable building design ini juga akan nanti terkait seperti set plan, housing and urban ya, history and theory ya, building construction and material ya, thermal, akustik, lighting ya. Ini semuanya nanti akan menjadi ranah dari pembicaraan tentang sustainable building design. Nah, kemudian kita juga akan mengenal ya, pengembangan dari sustainable building design ini terkait dengan adanya hybrid arsitektur ya, atau green architecture, tropical architecture ataupun bioclimatic architecture. Ya, green architecture ya, tadi yang merupakan salah satu aspek juga yang akan kita dalami ya, adalah suatu rancangan yang fokus utamanya adalah penghematan penggunaan energi di dalam bangunan. Ini juga penting sekali sehingga mungkin nanti dalam evaluasi kinerja bangunan ya, nanti akan kita lihat apakah bangunan itu cukup hemat atau tidak, atau bagaimana cara kita menghemat agar sumber daya alam ini tidak habis ya begitu saja, tapi tetap lestari. Gitu. Kemudian menciptakan ekodesain, yaitu arsitektur yang ramah lingkungan, serta arsitektur yang alami dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini yang terkait dengan konsep mempertahankan sumber daya alam tadi, agar bertahan lebih lama yang berkaitan dengan umur potensial vital dari sumber daya alam. Nah, beberapa acuan ya untuk bangunan yang ramah lingkungan itu seperti apa ya, antara lain tadi ada hemat energi ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya tentang energi itu apa saja, bagaimana kita memanfaatkan cahaya energi matahari sebagai sumber pencahayaan utama ya, sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik misalnya, atau memanfaatkan pengawatan alami ya, sehingga air kita tidak harus menggunakan AC misalnya, kita menggunakan penghawaan alamiah. Gitu ya. Kemudian memanfaatkan air hujan ya dengan cara-cara yang inovatif, menampung air hujan ya yang bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan domestik. Kemudian masalah material ini juga bagaimana kita bisa menggunakan material secara efisien ya, kita bisa memanfaatkan material sisa ya yang digunakan dalam pembangunan ya. Dan bisa juga memanfaatkan material bekas ya untuk bangunan ya. Ini komponen lama yang masih bisa digunakan bisa kita gunakan kembali. Kita menggunakan material yang masih berlimpah ya, yang jarang ditemui ya. Itu bisa kita gunakan misalnya kalau kayu ini semakin sulit ditemukan, kita bisa memanfaatkan bambu misalnya. Nah, kemudian ada juga yang untuk bangunan yang ramah lingkungan kita bisa memanfaatkan efisiensi penggunaan lahan. Ya. Jadi kita gunakan lahan itu seperlunya ya, lahan yang ada. Tidak semua lahan harus dijadikan bangunan atau ditutupi dengan bangunan. Karena dengan demikian lahan tidak cukup lagi ya, untuk menyerap air ya, ada lahan hijau dan sebagainya. Kemudian potensi tumbuhan, ini juga harus kita manfaatkan ya, tumbuh-tumbuhan lokal. Kita bisa memanfaatkan taman gantung ya, atau pot-pot ya, dan sebagainya yang bisa menambah keindahan ya, dan juga kenyamanan suatu area tertentu. Nah, secara makro tentunya kita akan membuat ya desain terbuka dengan ruang-ruang terbuka di taman ya, yang fleksibel ya. Ya, buka tutup yang direncanakan sebelumnya ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita memanfaatkan teknologi baru ya. Jadi pemanfaatan potensi energi terbarukan ya, seperti energi angin ya, cahaya matahari dan air untuk menghasilkan energi listrik domestik dan mengganti
energi bahan bakar minyak tentunya ya, yang mungkin semakin lama semakin habis, kita harus bisa membuat energi-energi alternatif ya untuk bangunan kita secara independen. Kemudian manajemen limbah ini juga penting nantinya di dalam lingkungan berkelanjutan ya, bagaimana sistem pengolahan limbah domestik ya, seperti air kotor ya, yang mandiri, bagaimana kita membuatnya, mengelolanya sehingga tidak membebani sistem aliran kota. Ya. Kemudian penggunaan material daur ulang ya, kita manfaatkan R3 ya, recycle, reuse dan renewable sebagai bahan bangunan merupakan wujud nyata ya, peran arsitek dalam industri bangunan untuk mengurangi persoalan limbah ini. Ya. Dan air dari septic tank ini dimanfaatkan untuk penyiraman taman ya. Jadi pada bak septic tank diberi saluran pipa, kemudian pipa didistribusikan atau mungkin dengan filter-filter tertentu. Gitu ya. Nah di dalam sustainable development ya tentunya mempunyai tujuan-tujuan khusus ya yang bisa nanti kita uraikan ya, dan kita nanti di dalam mata kuliah Adicita ya, rekayasa ya, bangunan ya, dan simulasi ya, ini nanti kita bisa menggunakan ya berapa perangkat penilaian yang ada di negara kita ini. Kalau kita lihat pemerintah ya, melalui Menteri PUPR ada cara-cara untuk menilai tersendiri gitu ya. Kalau yang swasta ya itu ada yang bisa menggunakan GBCI ya, Green Ship atau EDGE ya. Ini beberapa hal yang perlu kita menilai suatu bangunan ya. Makanya di dalam mata kuliah ini nanti akan ada materi-materi lanjutan ya yang terkait dengan bagaimana mengelola bangunan ini agar bisa bermanfaat ya bagi manusia khususnya dan tidak merusak alam pada umumnya. Kalau kita melihat dampak global dari sektor bangunan memang cukup besar ya. Jadi nanti terkait dengan air bersih misalnya ya. Jadi bangunan itu ternyata menggunakan 12% dari total persediaan air bersih ya. Ini yang cukup besar juga. Kemudian tentang sumber daya ya dan konstruksinya ya ini juga menghabiskan 30%. Kemudian tentang emisi gas buang tadi ya. Ini juga 40% bangunan gedung itu ya. Dan yang lain-lain ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan itu. Ya, materi ini saya ambil dari materi-materi kuliah umum sebelumnya ya yang mungkin saya masukkan di sini karena mungkin terkait dengan sustainable arsitektur gitu ya. Jadi ini beberapa perangkat penilaian di Indonesia kita bisa menggunakan Green Ship ya atau mungkin EDGE ya, atau yang lain ya, green building yang lain ya. Nanti bisa bangunan gedung hijau ini yang dari pemerintah ya, ini yang dari swasta ya. Nah, di dalam Green Ship ya versi 1.2 ya, perangkat penilaian bangunan hijau di Indonesia ini ada beberapa hal nanti akan diuraikan ya. Satu persatu ini nanti ada kuliah-kuliah pakar berikutnya yang akan disampaikan di pertemuan-pertemuan kuliah yang akan datang. Ada 7 hal ya yang terkait ya kategori untuk penilaian satu bangunan ya. Nanti hal ini bisa kita kaitkan nanti dengan hal-hal yang terkait dengan sustainable arsitektur ya. Yang pertama yaitu tentunya terkait dengan tata guna lahan ya, tepat guna lahan, kemudian efisiensi energi dan konservasi ya. Kemudian ada konservasi air, ada sumber dan siklus material, kualitas udara dan kenyamanan ya, dan manajemen lingkungan bangunannya. Ini saya tadi sudah menyampaikan juga ya apa yang harus kita lakukan ya kalau ya bumi kita ya agar tetap bisa lestari ya tidak terjadi kerusakan ya. Kemudian di dalam tahap perencanaan juga tentunya nanti kita akan mulai memikirkan mulai dari pengelolaan tapaknya bagaimana ya, kemudian efisiensi energinya, efisiensi penggunaan airnya, kualitas ruang dalamnya, udara dalam ruang ya, kemudian material yang ramah lingkungan ya tadi sudah kita singgung, manajemen sampahnya ya, kemudian juga pengelolaan
limbah ya. Nah, kalau kita mendalami di dalam agama kita yang kita cintai, di dalam Al-Qur'an beberapa surat atur misalnya ayat 21, Al-A'raf ayat 31, nanti bisa dibuka Al-Qur'annya ya, atau H ayat 81, ini petunjuk-petunjuk Allah yang memberikan kepada kita bagaimana mengelola alam ini agar tidak rusak ya. Jadi arsitek ya, dulu pernah Menteri Lingkungan Hidup zamannya Pak Emil Salim mengatakan bahwa arsitek itu adalah perusak lingkungan ya, karena dia akan banyak menggunakan material ya, banyak membuang limbah dan sebagainya, memanfaatkan energi yang mungkin bisa berlebihan ya. Nah, di dalam petunjuk Al-Qur'an ini kita dituntun oleh Allah untuk penggunaan material yang tidak berlebih-lebihan ya, tidak berboros-borosan ya, atau mungkin juga harus hemat dan sebagainya. Itu nanti ada di dalam petunjuk ini. Nah, yang harus kita lakukan ya, ini dalam materi lain yang saya ambilkan dari materi kuliah umum juga ya, tentang listrik misalnya, bagaimana untuk penerangan ya, kalau bisa kita memanfaatkan sebanyak mungkin cahaya matahari ya, kita di daerah tropis ya, bagaimana memanfaatkan cahaya matahari dengan baik. Tapi ingat ya, tidak semua sinar matahari kita masukkan ya, kita harus mendapatkan terangnya tapi mengurangi panasnya gitu ya. Jadi panas kalau kita nggak masuk tapi cahayanya masuk ya. Caranya bagaimana nih, arsitek lah yang bisa buat membuat shading atau membuat kisi-kisi dan lain-lain ya. Nah, ini nanti di dalam penggunaan cahaya alami ini jadi bisa melakukan dengan perhitungan OTTV ya, yang nanti salah satu yang bisa Anda gunakan juga dalam mengevaluasi suatu bangunan. Nanti bisa Anda gunakan beberapa software atau tool yang bisa digunakan ya untuk mengukur kuat penerangan atau pencahayaan ya, atau thermal ya, yang terjadi di dalam ruangan. Ya, ini untuk menghemat listrik ya, dengan shading ya, karena ini panasnya tidak langsung tapi melalui pantulan-pantulan dan seterusnya gitu ya. Kemudian penggunaan lampu yang hemat energi ya, menggunakan LED ya. Ini juga salah satu cara untuk mendapatkan energi yang cukup efektif. Kemudian pengondisian udara, ini tadi yang memaksimalkan penggunaan udara alami ya. Kita usahakan kalau tidak terpaksa sekali ya, tidak gunakan AC gitu ya, dengan ventilasi silang atau dengan stack effect ya. Jadi bagaimana aliran udara itu bisa kita buat sehingga udara segar bisa masuk dalam ruangan ya, ruangan menjadi sejuk dan seterusnya. Kemudian penggunaan air ini juga penting sekali ya, karena kita harus berhemat tadi ya. Petunjuk dalam Al-Qur'an sudah ada untuk kita harus berhemat ya, tidak boleh berboros-boros karena boros itu adalah temannya setan gitu ya. Kita bisa memanfaatkan air ya dengan seefisien mungkin. Kita pilih feature-feature untuk kamar mandi kita ya, yang mungkin lebih hemat energi, atau mungkin kita bisa manfaatkan ulang ya di air yang kita gunakan. Air bekas misalnya, bekas wudhu kita kumpulkan untuk nyiram tanaman ya boleh saja ya, atau untuk yang lain ya misalnya demikian, atau untuk menggelontor toilet gitu ya, itu juga salah satu pemanfaatan. Atau mungkin air hujan yang kita tampung ya, kemudian nanti kita manfaatkan untuk hal-hal yang terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, penggunaan lahan tadi ya, kita mendorong untuk penggunaan lahan yang efektif ya, bagaimana kita memanfaatkan lahan ini secara efektif sehingga ada ruang-ruang hijau yang terbentuk ya. Bangunan 2 lantai ya barangkali akan tidak hemat lahannya, tapi kalau kita buat beberapa lantai, misalnya gedung-gedung kampus kita ya, itu di kampus kita bisa 4 lantai ya. Atau kalau memungkinkan di daerah-daerah kota-kota besar ya high rise gitu ya. Ini juga salah satu untuk penghematan lahan ya. Di samping itu kita juga harus buat sumur-sumur resapan, dari untuk penanggulangan banjir juga bisa, untuk konservasi air dan sebagainya. Ya, ini nanti di WAC tadi sudah ada hal yang terkait itu. Kemudian yang ketiga tentang material ya, bagaimana kita menggunakan bahan baku dari hal yang lokal ya, atau dalam negeri ya. Jadi
nggak usah impor dari luar nanti ya, mungkin karena selain harganya mahal juga itu nanti akan menimbulkan emisi ya, jejak karbonnya akan kelihatan ya kalau kita mendatangkan material dari luar. Gitu ya. Ini juga bisa nanti kita ukur gitu ya. Kemudian yang lain juga material yang ramah lingkungan ya, yang bisa tidak harus beli yang baru ya, mungkin Anda bisa reuse gitu ya, material-material yang bekas ya, pecahan-pecahan batu, beton dan sebagainya kita gunakan menjadi batako ya, dari jerami ya kita gunakan untuk dinding atau material-material lain ya seperti eco brick ya, ini yang dari dosen kita juga ada yang sudah membuat tadi material bekas pun juga bisa digunakan untuk bahan bangunannya. Kemudian juga yang terakhir untuk material ini adalah menggunakan bahan baku yang siap pakai. Dengan menggunakan bahan bangunan siap pakai akan mengurangi sampah yang timbul di dalam proyek. Ya. Kita juga gunakan fabrikasi, ini juga akan lebih efisien. Kemudian penggunaan energi yang terbarukan ya tadi yang disampaikan ya, bisa menggunakan energi angin, ya, energi surya, panas bumi dan sebagainya. Gitu ya. Baik, demikian sementara yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa menjadikan bahan diskusi kita untuk arsitektur yang berkelanjutan. Cuci tangan yang bersih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.